Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Aslimah Wardatul Janah. Saya mahasiswa dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan sekarang semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai microcontroller Atmega ESP8266 dan ESP32. Yang pertama yaitu pengertian microcontroller Atmega. Microcontroller Atmega adalah keluarga microcontroller 8 bit yang diproduksi oleh Atmel, sekarang bagian dari Microchip Technology yang menggunakan arsitektur Reduced Instruction Set Computing untuk eksekusi instruksi yang lebih cepat. Yang kedua adalah fitur utama Atmega. Untuk fitur yang pertama adalah unit CPU 8 bit. Untuk mendukung operasi data dengan ukuran 8 bit. Yang kedua, flash memory. Memiliki memori non-volatil yang dapat diprogram ulang digunakan untuk menyimpan program. Yang ketiga adalah SRAM, yaitu memori untuk operasi runtime data yang berubah saat program berjalan. Yang keempat adalah EEPROM, memori tambahan untuk penyimpanan data yang tidak hilang meskipun daya mati. Yang selanjutnya adalah keunggulan Atmega. Keunggulan Atmega yang pertama adalah konsumsi daya rendah, sehingga cocok untuk aplikasi hemat energi. Yang kedua adalah kinerja cepat. Berkat arsitektur RISC, beberapa instruksi dapat diselesaikan dalam satu siklus clock. Yang ketiga adalah SRAM, yaitu memori untuk operasi runtime data yang berubah saat program berjalan. Yang keempat adalah dukungan banyak periferal, seperti UART, SPI, 12C, ADC, dan PWM. Yang kelima adalah kompatibilitas alat pengembang. Dapat digunakan dengan Arduino IDE untuk pemrograman yang lebih mudah. Yang selanjutnya adalah kekurangan Atmega. Yang pertama, prosesor Atmega berbasis arsitektur 8 bit yang berarti memiliki performa lebih rendah dibandingkan dengan microcontroller berbasis 32 bit sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengolahan data kompleks atau performa tinggi seperti AI atau pemrosesan sinyal digital atau DSP. Yang kedua adalah Atmega tidak memiliki fitur bawaan untuk konektivitas seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau Ethernet sehingga membutuhkan modul tambahan. Misalnya ESP8266 atau modul Ethernet untuk komunikasi jaringan yang menambah biaya dan kompleksitas. Yang ketiga adalah Atmega tidak mendukung sistem operasi real-time atau multitasking sehingga membatasi kemampuannya dalam menangani beberapa tugas secara bersamaan. Yang keempat adalah kecepatan clock maksimum hanya 20 MHz yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan microcontroller modern yang dapat mencapai 160 MHz atau lebih. Yang kelima adalah Atmega memiliki ADC dengan resolusi hanya 10 bit. Sedangkan microcontroller modern sering menawarkan ADC dengan resolusi yang lebih tinggi yaitu 12 bit atau lebih, memberikan akurasi pengukuran yang lebih baik. Pembahasan selanjutnya yaitu ESP8266. ESP8266 adalah modul Wi-Fi tambahan untuk microcontroller seperti Arduino,
memungkinkan koneksi langsung ke Wi-Fi dan pembentukan koneksi TCP atau IP. Modul ini beroperasi pada tegangan sekitar 3,3 volt dan memiliki 3 mode Wi-Fi, yaitu station, access point, dan keduanya. Selanjutnya adalah macam-macam ESP8266. Yang pertama adalah ESP8266 modul series. Pada modul series ini terdapat beberapa model mulai dari ESP1 sampai ESP14. Semua series yang terdapat di modul series ini hanyalah modul saja dan tidak dilengkapi dengan board tambahan, sehingga harus membuat boardnya sendiri. Selain itu, modul series ESP8266 modul series ini memiliki kekurangan, kelebihan, dan fungsinya masing-masing yang dapat kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah WeMOS. Perbedaan perangkat ini dengan ESP series sebelumnya terdapat pada bagian board. Perangkat ini sudah embedded dengan board dan USB UART sehingga kita tidak perlu repot memasangkan board lagi dan menyediakan USB loader untuk upload pemrograman pada perangkat ESP8266 tersebut. Yang ketiga adalah Node MCU. Perangkat ketiga ini adalah Node MCU. Seperti gambar di samping merupakan contoh dari Node MCU versi 3 Lolin yang merupakan unofficial dari perangkat itu sendiri. Karena official hanya sampai versi 2. Keistimewaan perangkat ini tidak berbeda jauh dengan WeMOS. Hanya saja perangkat ini lebih detail dan boardnya lebih nyaman untuk digunakan. ESP yang terpasang pada perangkat ini menggunakan ESP12E. Untuk yang selanjutnya adalah ESP-Duino. Terlihat seperti campuran ESP dan Arduino, akan tetapi kenyataannya ini merupakan perangkat ESP8266 yang boardnya didesain sehingga memang mirip dengan perangkat Arduino. Meskipun begitu, perangkat ini tetap saja original ESP8266 tanpa ada chip tambahan dari Arduino Uno. Secara fungsi, perangkat ini sama saja dengan WeMOS dan Node MCU. Yang selanjutnya adalah kelebihan ESP8266. Yang pertama, ESP8266 memiliki modul Wi-Fi bawaan yang memungkinkan konektivitas ke jaringan lokal atau internet tanpa modul tambahan. Yang kedua adalah memiliki mode hemat daya seperti Deep Sleep yang sangat berguna untuk perangkat IoT berbasis internet. Yang ketiga, mendukung protokol HTTPS dan kemampuan enkripsi yang penting untuk aplikasi IoT yang memerlukan keamanan data. Yang keempat, modul ESP8266 seperti ESP1 atau Node MCU memiliki ukuran kecil yang memungkinkan integrasi ke dalam desain perangkat yang ringkas. Selanjutnya adalah kekurangan ESP8266. Kekurangan ESP8266 yang pertama yaitu memiliki GPIO terbatas hanya 17 dan sebagian dari pin memiliki fungsi khusus sehingga mengurangi fleksibilitas penggunaan pin untuk aplikasi yang memerlukan banyak peripheral. Yang kedua, pada lingkungan dengan sinyal Wi-Fi yang lemah atau gangguan jaringan tinggi, konektivitas EPS8266 mungkin tidak stabil. Yang ketiga, ESP8266
Tidak dirancang untuk aplikasi dengan kebutuhan ketahanan tinggi, seperti suhu ekstrim, kelembapan tinggi, atau interferensi elektromagnetik. Selanjutnya adalah ESP32. ESP32 adalah chip dengan Wi-Fi 2.4 GHz dan Bluetooth dengan desain teknologi 40 nm yang dirancang untuk daya dan kinerja radio terbaik yang menunjukkan ketahanan, keserbagunaan, dan keandalan dalam berbagai aplikasi dan skenario daya. Selanjutnya adalah kelebihan ESP32. Kelebihan yang pertama yaitu 2 inti prosesor Tensilica Extensa LX6 dengan clock hingga 240 MHz memberikan performa tinggi untuk menjalankan tugas multitasking pada lingkungan. Selanjutnya adalah kelebihan ESP32. Yang pertama, 2 inti prosesor Tensilica Extensa LX6 dengan clock hingga 240 MHz memberikan performa tinggi untuk menjalankan tugas multitasking. Yang kedua, mendukung konektivitas Wi-Fi 802.11 dan Bluetooth 4.2 plus BLE Bluetooth Low Energy membuatnya fleksibel untuk berbagai aplikasi IoT. Yang ketiga, mempunyai SRAM hingga 520 KB cukup besar untuk aplikasi kompleks. Selanjutnya adalah kekurangan dari ESP32. Kekurangan dari ESP32 yang pertama adalah konsumsi daya lebih tinggi dibandingkan mikrokontroler sederhana seperti Atmega 328 atau ESP8266. Terutama saat menggunakan fitur Wi-Fi atau Bluetooth. Memiliki mode hemat daya seperti Deep Sleep yang sangat berguna untuk perangkat IoT berbasis internet. Yang kedua, library yang tersedia untuk ESP32 terkadang kurang teroptimasi dibandingkan mikrokontroler populer lainnya, terutama pada aplikasi khusus. ESP32 memiliki harga lebih tinggi dibandingkan ESP8266 atau mikrokontroler sederhana lainnya, terutama jika aplikasi hanya membutuhkan fitur dasar seperti kontrol digital atau analog. Selanjutnya adalah perbedaan Atmega, ESP8266 dan ESP32. Yang pertama dari segi arsitektur. Atmega memiliki 8 bit AVR, ESP8266 memiliki 32 bit Tensilica LX106, ESP32 memiliki dual core 32 bit Extensa LX6. Dari segi kecepatan clock, Atmega mempunyai 16-20 MHz, ESP8266 sampai 160 MHz, ESP32 memiliki kecepatan clock hingga 240 MHz. Yang selanjutnya adalah dalam segi aspek Wi-Fi. Dalam segi aspek Wi-Fi, Atmega tidak memiliki koneksi terhadap Wi-Fi, ESP8266 dan ESP32 memiliki koneksi terhadap Wi-Fi. Dalam aspek Bluetooth, Atmega dan ESP8266 tidak mempunyainya, sedangkan ESP32 memiliki BLE plus Bluetooth klasik. Yang selanjutnya adalah flash memory. Atmega memiliki 32 KB, sedangkan ESP8266 memiliki flash memory sampai 16 MB, sedangkan ESP32 juga memiliki sampai 16 MB. Dalam aspek SRAM,
Atmega memiliki SRAM 2 KB, ESP8266 memiliki, sedangkan ESP32 memiliki 520 KB. Yang selanjutnya adalah ADC. Atmega memiliki 10 byte dengan 6 channel, ESP8266 memiliki 10 byte dengan 1 channel, dan ESP32 memiliki 12 byte dengan 12 channel. DAC. Atmega dan ESP tidak memiliki DAC, sedangkan ESP32 memiliki DAC dengan 2 channel. Jumlah GPIO. Atmega memiliki 23 pin, ESP8266 memiliki 17 pin, sedangkan ESP32 memiliki 36 pin. Dalam aspek konsumsi daya, Atmega termasuk ke dalam konsumsi daya yang sangat hemat, sedangkan ESP8266 relatif lebih tinggi, sedangkan ESP32 relatif tinggi tetapi efisien. Dalam aspek RTOS, Atmega dan ESP8266 tidak mendukung, dan sedangkan ESP32 mendukung. Selanjutnya adalah multitasking. Atmega tidak mendukung dalam multitasking, sedangkan ESP8266 mendukung tetapi terbatas. ESP32 mendukung penuh. Dalam segi keamanan, Atmega tidak ada, sedangkan ESP8266 memiliki keamanan dasar, sedangkan ESP32 memiliki keamanan yang tinggi. Dalam segi aspek, Atmega memiliki harga yang murah, sedangkan ESP8266 cukup terjangkau, dan ESP32 lebih mahal dari Atmega dan ESP8266. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.